Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Agana Kalis dengan NIM 230711607686. Nah, di sini saya akan bicara tentang ideologi Pancasila. Kalau kita bicara ideologi besar dunia, sebenarnya kita itu sedang bicara tentang cara melihat manusia, negara, dan keadilan. Masing-masing ideologi itu lahir dari pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Jadi fokusnya dan solusinya pun juga berbeda. Kapitalisme misalnya muncul dari Eropa saat masyarakat lelah dengan kontrol kerajaan dan gereja atas ekonomi. Kapitalisme itu percaya pasar bebas adalah penggerak kemajuan. Orang boleh punya bisnis dan untung dan kompetensi dianggap sebagai jalan alamiah untuk menciptakan barang berkualitas. Adam Smith jadi tokoh penting karena ia yakin pasar punya mekanisme sendiri yang bikin ekonomi itu berjalan efektif tanpa negara ikut campur terlalu jauh, tapi sisi gelap kapitalisme itu juga besar. Kompetensi itu bebas, sering bikin jurang kaya miskin melebar, perusahaan itu bisa memeras buruh dan pasar nggak peduli soal kemanusiaan atau lingkungan kalau itu merusak keuntungan. Terus ada liberalisme, beda titik mulainya. Nah, ini lahir dari kritik terhadap negara absolut yang menekankan kebebasan warga. Intinya tuh liberalisme itu bilang, manusia punya hak dasar yang nggak boleh diganggu negara. Contoh hak berpikir, beragama, memiliki harta, dan berbicara. John Locke meletakkan dasar gagasan bahwa negara itu bukan penguasa absolut tapi pelayan, kontrak sosial. John Stuart Mill nambahin, kebebasan boleh penuh selama tidak menyakiti orang lain. Problem liberalisme muncul ketika kebebasan individu berbenturan dengan kebutuhan kolektif. Misal, orang tuh punya kebebasan bisnis, tapi kalau bisnisnya merusak lingkungan, siapa yang dirugikan? Maka liberalisme sering dikritik karena cenderung menguntungkan yang sudah kuat dalam struktur sosial. Ada sosialisme muncul sebagai protes terhadap dampak brutal kapitalisme industri. Karl Marx melihat akar ketidakadilan ada pada kepemilikan alat produksi yang dikuasai oleh kapitalisme bagi sosialisme. Produksi sebaiknya dikelola bersama atau negara supaya hasil ekonomi itu lebih merata. Sosialisme bukan anti kemajuan, tapi mau memastikan kemajuan itu tidak hanya menikmati segelintir orang. Kelemahannya adalah ketika negara terlalu dominan mengatur ekonomi, inovasi bisa mandek dan birokrasi itu numpuk. Karena itu muncul versi sosialisme demokratis seperti Bernstein yang nggak mau revolusi itu tapi reformasi lewat sistem demokrasi. Ada komunisme adalah versi radikal dari sosialisme, bukan hanya mengatur tapi menghapus kepemilikan pribadi alat produksi, menghapus kelas sosial, bahkan pada tahap akhir negara dianggap tidak perlu lagi. Secara teori ini terlihat ideal, masyarakat setara total tanpa penindasan. Tapi dalam realitas sejarah Rusia, Tiongkok awal, proses menuju komunisme itu justru menciptakan negara yang sangat kuat dan represif dengan alasan menuju masyarakat bebas kelas, kebebasan individu justru diputus. Di sini kita lihat jurang besar antara teori dan praktiknya. Pancasila ada di posisi unik karena lahir bukan dari teori filosof barat tapi dari realita Indonesia sebagai bangsa majemuk. Pancasila itu enggak berdiri satu kutub ekstrim, enggak. Ia menggabungkan nilai religius, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial. Soekarno waktu itu merumuskan Pancasila melihat bahwa Indonesia tidak hanya mengadopsi kapitalisme liberal ala barat atau sosialisme murni. Kita itu butuh dasar yang menjaga keberagaman dan solidaritas nasional. Kekuatan Pancasila ada pada sifatnya dan inklusif. Dia itu memayungi kelompok agama, membatasi kekuasaan negara lewat musyawarah, dan menekankan keadilan sosial. Tapi kelemahannya juga datang dari sifatnya yang terlalu fleksibel. Karena maknanya sangat luas, Pancasila sering dijadikan slogan politik tanpa implementasi konkret. Nilainya disepakati, tapi prakteknya itu sering tertinggal jauh. Jika ditarik benang merah,
Semua ideologi itu lahir untuk menjawab pertanyaan yang sama, bagaimana manusia hidup bersama secara adil? Nah, kapitalisme menjawab dengan kebebasan besar, liberalisme menjawab dengan kebebasan individu. Nah, sosialisme menjawab dengan pemerataan kepemilikan dan hasil produksi. Komunisme juga menjawab dengan menghapus kelas sosial, sedangkan Pancasila menjawab dengan kompromi nilai yang menyeimbangkan aspek spiritual, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Tidak ada ideologi yang sempurna yang menentukan hasil akhirnya, bukan hanya ideologinya, tapi bagaimana manusia menjalankan dalam kebijakan nyata, budaya, politik, dan struktural sosial masing-masing negara. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.